Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Panin Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Islah Bimo Prakoso, analis Panin Sekuritas. Selamat sore, Mas Bimo. Ya, halo, selamat sore, Mas. Ya, Mas Bimo, hari ini IHSG kinerjanya sangat baik, naik ke level 1, naik sekitar 1,84% ke level 6.100 lebih begitu ya. Nah, ini dari analisa Anda, apa ini sentimen-sentimen yang mempengaruhi atau yang memicu IHSG hari ini tembus ke 6.100? Oke, jadi pertama di sini kita lihat dari internal itu datang dari rilis data kita punya perdagangan. Kita kembali mencatatkan surplus. Setelah kita mencatatkan surplus, yang perlu digarisbawahi ekspor. Ekspor ini meningkat. Nah, ekspor ini meningkat di atas estimasi pasar. Berarti ini menandakan bahwa ada surprise yang terjadi di ekonomi kita. Dan di sini surprise-nya ternyata memang melebihi kita analis punya ekspektasi. Ini menandakan hal yang positif karena di sisi lain menandakan bahwa aktivitas ekonomi global itu mulai mengalami peningkatan. Apalagi ekspor kita kalau lihat meningkatnya ini di sektor energi, yaitu oil and gas, itu cukup signifikan peningkatannya, apalagi buat ekspor-ekspor ke negara-negara trading partners kita yang utama, kayak contohnya China, dan di sini juga kita udah lihat China itu menunjukkan aktivitas ekonomi yang kembali meningkat, di mana ini adalah hal yang positif untuk kita. Makanya di sini kita lihat bursa meningkat, bisa dibilang ini meningkatnya signifikan, ditambah juga dari ekspektasi yang positif di skala global, makanya ini menjadi kombinasi yang bagus buat kita punya bursa meningkat signifikan hari ini. Ya, untuk eksternal sendiri ini ada pembahasan dari Amerika Serikat untuk penambahan stimulus penanganan COVID-19. Apakah ini cukup mempengaruhi menjadi sentimen positif juga untuk IHSG kita? Ya, betul, ini kita lihat dapat menjadi sentimen positif buat IHSG kita. Pertama, selain ini membantu dari IHSG sendiri, dengan adanya stimulus ini kan membantu mereka punya ekonomi, yang jobless claims di US ini juga udah lumayan tinggi kemarin. Ini menandakan berarti ekonomi recovery-nya juga masih lambat. Kedua, dengan adanya stimulus berarti it means more supply of dollars. Jadi ketika supply dolar yang semakin banyak, ini juga bisa menghambat kita punya rupiah atau kita punya mata uang yang terdepresiasi. Di sini ngebantu kita punya satu, kita juga ada beberapa hutang luar negeri itu juga semakin terhamper, terus juga di sini kita ngebantu kita punya impor, di mana ini adalah hal yang bagus ketika supply of dollars ini meningkat karena stimulus. Jadi dua hal itu yang kita harapkan berdampak positif untuk IHSG dari stimulus yang diberikan oleh US. Iya, terkait dengan vaksin, Mas Bimo, ini kan sebelumnya ada wacana bahwa vaksin ini diberikan secara gratis untuk masyarakat yang kurang mampu, tapi harus berbayar untuk masyarakat yang memiliki kemampuan finansial begitu. Tapi baru-baru ini Presiden Jokowi menegaskan bahwa vaksin gratis semua untuk masyarakat. Nah, ini bagaimana nasib dengan emiten-emiten farmasi dan juga alkes ini? Menurut Anda seperti apa kira-kira? Jadi kita lihat sebetulnya dari sini, di sini juga kita sebenarnya kita ngelihat masih ada hal yang positif ya. Kenapa kita masih melihat ada hal yang positif untuk emiten-emiten alat kesehatan? Nanti yang diharapkan itu kedepannya adalah satu, dengan ini di backup oleh government, proses pendistribusiannya akan semakin jelas sehingga nanti kedepannya akan semakin lancar. Kedua, dengan adanya intensitas kerjasama ini, harapannya di sini nanti biaya-biaya yang nanti akan di-incur oleh perusahaan-perusahaan yang terkait, ini nanti bisa di backup oleh government juga. Jadi di sini sebetulnya kita lihat bukan menjadi hal yang sangat negatif untuk emiten-emiten yang berhubungan dari bidang ini. Begitu guys, kita melihat. Ya, untuk emiten farmasi sendiri, karena ketika vaksin baru datang, ini emiten farmasi anak perusahaan dari Bio Farma langsung melejit harga sahamnya, tapi ketika disampaikan ini ternyata gratis untuk masyarakat, kira-kira ada efeknya nggak untuk emiten farmasi? Oke, kita lihat efeknya untuk emiten farmasi ini sebetulnya lebih ke short term psychological aja ya. Mungkin ada ekspektasi bahwa soalnya dari kemarin itu kan emiten farmasi juga harganya memang harus diakui naik parah ya. Naiknya ini sebetulnya memang based on expectation. Namun kalau kita lihat fundamentalnya itu sebetulnya masih belum sesuai terrealisasi seperti yang ada di pasar. Dan begitu juga kalau nanti ada berita negatif seperti ini yang buat emiten-emiten ini mungkin dalam jangka waktu pendek ini akan ada shocknya sendiri. Namun untuk jangka panjang ya sebetulnya kita lihat di sini so much to do for them. Otomatis kalau so much to do, it means
mereka masih punya banyak sumber-sumber pemasukan lainnya yang nanti harapannya ini adalah tetap di backup oleh pemerintah, dan ini menunjukkan mereka juga portofolio dalam menangani situasi krisis COVID-19. Karena di sini akan menentukan emiten-emiten yang survive atau memegang peran penting dalam penanganan dari sebuah krisis, ini nanti ke depannya bisa menghasilkan portofolio yang bagus. Iya, di sektor perbankan, Mas Bimo, ini BRIS atau BRI Syariah ini nampaknya masih melanjutkan tren positifnya, penguatan sampai dikatakan overvalue untuk harga sahamnya. Apakah ini akan terus berlanjut sampai dengan Februari ketika realisasi merger ini terjadi? Oke, untuk realisasi mergernya, mungkin kita lihat sebetulnya ketika mergernya ini sudah terrealisasi ya di bulan Februari, justru malah sedikit agak landai. Kenapa? Karena di sini sudah terdapat price in dari harga dari saham dari Syariah sendiri. Karena kita lihat dari kemarin di sini juga kenaikannya masih belum ada implementasi dalam jangka pendek, di mana ini dapat dikatakan berarti adalah harapan atau ekspektasi ke depannya. Tapi karena ekspektasinya sudah terlanjur banyak nih di awalnya, justru pas sudah kejadian realisasinya kita lihat improvementnya itu nggak terlalu sesignifikan sekarang. Walaupun sebetulnya secara overall fundamental view kita melihatnya adalah hal yang positif ya, karena kan merger it means larger size for banks, dan banks itu kan memang butuh size yang besar untuk dia bisa punya efisiensi yang lebih baik ke depannya. Ya, lantas kira-kira apa aksi yang harus dilakukan oleh para investor terkait dengan saham BRIS ini? Oke, jadi yang kita lihat dari BRIS ini sendiri adalah buat yang memang sudah masuk di BRIS, nggak apa untuk stay dulu di BRIS, kita lihat stay dulu sampai Februari, yang kita tunggu adalah yang kita akan tahu realisasinya itu seperti apa. Dan yang kedua, buat investor yang belum masuk, ini kita lihat sebetulnya masih ada peluang, namun peluangnya cukup tipis. Jadi jangan sampai kita terburu-buru, hati-hati terkena FOMO, fear of missing out. At least masuknya masih kita masih punya conserve cash kita juga untuk jaga-jaga kalau ternyata ada sudden turn yang kita nggak ekspektasi untuk kedepannya. Oke, Mas Bimo, terkait dengan aksi beli asing ini beberapa hari belakangan sampai dengan hari ini juga nampaknya emiten-emiten seperti BCA, Astra dan juga Telkom ini menjadi primadona untuk asing membeli saham-saham mereka. Apa sih faktor penyebabnya sampai dengan ini tren pembelian saham 3 emiten ini terus berlanjut sampai dengan hari ini? Oke, jadi di sini yang kita lihat trennya adalah didorong oleh ekspektasi recovery. Lalu apa hubungannya dengan 3 saham ini? Ekspektasi recovery dengan investor global, itu gameplay investor global sekarang adalah banyak sekali yang menggunakan ETF, yaitu Exchange Traded Funds, di mana mereka langsung membeli bulk of stocks yang itu biasanya listnya big caps, jadi dikumpulkan big caps dari negara-negara berkembang, dan dengan ekspektasi recovery, ini ETF di negara berkembang ini kembali diminati oleh investor global, sehingga yang terkena dampak adalah BBCA, terus juga Astra dan big caps lainnya. Di sini kita lihat akan terus terkena dampak positif, akan melanjutkan net buy dari asing. Jadi itu yang kita lihat, yaitu rebalancing ke negara yang lebih beresiko, yaitu di negara berkembang. Baik, Mas Bimo, untuk Panin Sekuritas sendiri kira-kira merekomendasikan atau mencermati saham-saham apa saja yang patut dikoleksi untuk besok? Oke, yang patut dikoleksi pertama kita masih bisa melihat saham construction. Kenapa salah satunya construction? Di sini pemerintah memang kembali serius untuk menggarap konstruksi. Dilihat dari anggaran Kementerian PUPR itu yang tertinggi di antara kementerian atau lembaga lain. Makanya di sini juga kita masih melihat ada potensi buat Wijaya Karya. Di sini untuk long term kita masih rekomendasi buy Wijaya Karya dengan kita punya target price di 2.200. Kemudian juga di sini kita bisa melihat PTPP, juga kita masih melihat adanya potensi juga di sini yang di Kolaka juga kan itu ada PTPP dan Wijaya Karya, di mana ini adalah hal yang positif, makanya kita masih buy juga buat PTPP dengan target price kita di 1.900 untuk long term 2021. Jadi kita intinya adalah move ke sektor yang cyclical, bukan lagi sektor yang defensif, karena ekonomi sedang ada potensi buat recovery. Baik, terakhir Mas Bimo, kira-kira tren hingga akhir 2020 nanti apakah IHSG akan terus menguat hingga tembus ke level psikologis terbaru? Menurut Anda seperti apa? Buat akhir 2020 di sini kita melihat masih ada potensi penguatan. Hal ini didorong oleh satu dari global. Di sini yang kita masih tunggu adalah stimulus dari US, yang ini sebetulnya banyak ekspektasi kalau stimulus ini akan digolkan karena memang tekanan dari ekonomi domestik di US sendiri sudah cukup kuat.
dilihat dari jobless claims yang ini terus meningkat. Kedua, di sini juga kita masih melihat perkembangan positif untuk pendistribusian vaksin sendiri di dalam negeri, di mana ini dapat meningkatkan confidence investor lokal maupun investor asing. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, tensi geopolitik dan dari perkembangan vaksin itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Bimo, Isla Bimo Prakoso dari Panin Sekuritas. Terima kasih sudah bergabung di Closing Market.